Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah membakar, rencananya ini adalah koi atau mangkok dari tanah liat yang kita bakar, yang akan kita gunakan untuk rencananya peluru logam dari proyek-proyek yang telah kita lakukan selama ini. Tapi setelah saya melihat bahwa koi yang kita bikin ini mengecewakan karena banyak sekali retakan dan tidak akan mungkin kita teruskan untuk dipanaskan, karena kalaupun dipanaskan hasilnya akan tidak bagus. Tapi saya bukan ingin membahas koinya, cuman sekarang kita akan membahas bintik-bintik yang warna kuning ini. Nah, dari tanah liat yang kita pakai, atau khususnya tanah liat yang ada di daerah kami ini, yang tanah liat yang kemerah-merahan atau coklat kekuning-kuningan, setelah lumpurnya itu kita keringkan, maka akan banyak sekali yang lembaran-lembaran kayak warna kuning. Nah, kalau kita perbesar di mikroskop, nah, maka akan banyak sekali kuning-kuning yang akan terlihat. Ya, kaitan dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini, perendaman atau baik itu perendaman dari batu maupun dari pasir sungai. Nah, yang ingin saya sampaikan sekarang bahwa khusus tanah yang ada di Jampeat sini, rata-rata memiliki struktur dan komposisi yang sama, sehingga saya berpikir kalau memang kita ingin berniat untuk menjadi berusaha untuk mencari logam mulia, misalkan emas, maka tanda-tandanya atau ciri-cirinya banyak sekali. Nah, seperti yang ada di koi yang kita bikin ini, walaupun sebenarnya koinya ini gagal, entah gagal karena saya yang tidak tahu tapi pastilah gagal ini karena saya kurang berpengalaman untuk membuat gerabah dari tanah liat. Ini kan industri gerabah. Nah, tanah-tanah seperti ini, kalau kita mau ambil logamnya, ya salah satu alternatif yang paling baik adalah sistem amalgamasi, yaitu perendaman. Karena kalau hanya pasirnya saja yang kita ambil, mungkin hasilnya itu paling ya maksimal hanya sampai 40%. Nah, sedangkan yang jadi lumpur itu, yang ikut di lumpur itu mungkin hasilnya akan sampai 60% kalau memang kita bisa kumpulkan. Nah, di sini banyak sekali bintik-bintik warna kuning. Nah, beberapa waktu yang lampau saya sudah pernah merendam ini yang warna-warna kuning ini, yang bintik-bintik kuning ini. Ini yang bintik-bintik kuning ini khususnya di Indonesia atau di Selayar barangkali, atau di selatan, rata-rata banyak sekali yang memiliki bintik-bintik warna kuning. Nah, kalau banyak orang mengatakan bahwasanya yang kuning itu
itu bukan emas tapi pirit dengan simbol Fe(S) atau besi sulfur. Nah, cuman dari pengalaman saya, ini yang bintik-bintik warna kuning ini atau lembaran-lembaran yang warna kuning ini, dari pengalaman yang saya lakukan, saya rendam dengan berbagai macam jenis cairan, baik itu dari air aki atau tambah dengan garam, ditambah dengan nitrogen atau pupuk urea. Nah, rata-rata hasilnya, kalau kesimpulan saya ini, bahwa ini bintik-bintik yang kuning ini kayaknya bukan besi sulfur, tapi lebih cenderung ke tembaga. Karena setelah saya rendam, endapannya itu atau air cairan yang dihasilkan atau larutan yang dihasilkan itu mencirikan tembaga, mencirikan larutan tembaga atau dengan ya seperti cairan airnya itu mirip seperti hijau-hijaunya karat tembaga. Makanya saya karat kuningan lah. Nah, maka saya berpikir ya entahlah, mungkin walaupun ini tembaga, tapi kemungkinan besar ini adalah emas dengan kadar yang rendah. Nah, kenapa dikatakan emas kadar rendah? Karena unsur logam mulianya lebih sedikit dibandingkan dengan unsur logam-logam yang lain atau unsur logam penyusun. Nah, kalau kita melihat unsur logam penyusunnya ini kan pertama dari berdasarkan deret porta atau deret logam itu ya tembaga, perak, dan emas. Nah, makanya saya selama ini bila mana saya melakukan eksperimen, percobaan, maka saya lebih cenderung melakukan pelarutan dibandingkan dengan sistem gravitasi. Nah, tapi untuk dalam skala profesional atau dalam skala ingin menghasilkan sesuatu yang lebih banyak, mungkin kita bisa padukan dengan sistem gravitasi dengan sistem perendaman amalgamasi atau sistem sianidasi. Nah, karena kenapa? Dari segi efektivitas atau efisiensi bahan baku atau dari efisiensi modal kerja yang mungkin ini kita pakai, ya mungkin kita bisa melaksanakan atau kita padukan dua cara ini. Yang pertama, kita luncurkan di papan karpet material-material yang seperti pasir hitamnya itu akan singgah di karpetnya, sedangkan yang bentuk lumpur itu akan ikut dengan air. Nah, untuk yang singgah di karpet ini ya mungkin kita bisa langsung bakar dengan menggunakan boraks, karena itu bisa saja meleleh walaupun
kita tidak larutkan. Beda halnya dengan lumpurnya ini, kalau kita tidak rendam, kita tidak kumpulkan dulu, maka dia tidak akan pernah bisa menyatu. Jadi kesimpulan saya, teman-teman yang ingin bekerja atau mencoba berusaha di dunia pertambangan, saya merekomendasikan khusus di Jampea ini kita pakai sistem amalgamasi atau perendaman. Ya, mungkin kita berpikir bahwasanya apa yang kita lihat ini hanyalah endapan sedimen, dan entah di suatu tempat ya mungkin ada endapan primernya, tapi saya rasa itu endapan primer mungkin akan berada di kedalaman. Jadi saya pikir kita tidak usah terlalu mengejar endapan primernya, kita manfaatkan saja endapan sekundernya ini supaya bisa menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, yang pada akhirnya akan membantu perekonomian keluarga. Saya rasa untuk saat ini kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.